Sebelum kehadiran Fiction di tahun 2007, Yamaha punya RX King di line up motorsport mereka untuk bersaing dengan Honda Tiger dan Honda Mega Pro yang sudah bermesin 4 tak. Yamaha tahu umur motor 2 tak mereka tak akan lama lagi karena dicekik oleh regulasi emisi yang makin ketat. Yamaha kemudian merilis Yamaha Scorpio Z di tahun 2004. Namun itu belum cukup bagi Yamaha karena masih ada celah yang belum terisi, yakni line up sport di bawah 200 cc. Di tahun 2005, Yamaha meluncurkan motor bebek sport mereka yang diberi nama Yamaha Jupiter MX 135cc. Dikatakan bebek sport karena mesinnya identik dengan mesin sport, dengan konfigurasi tegas SOHC 4 katup dengan 5 percepatan. Mesin Jupiter MX ini tergolong sudah canggih di masanya, sehingga entah memang sudah dalam perencanaan sebelumnya, Yamaha mengembangkan mesin Jupiter MX ini untuk dijadikan mesin motor sport mereka. Yamaha menaikkan kubikasi mesin menjadi 150 cc untuk kemudian dipasang di rangka Delta Box yang kemudian menjelma menjadi Yamaha Fiction. Namun sekarang nasib Fiction kini bak hidup segan mati tak mau. Tak terdengar kabar Yamaha akan melakukan perubahan untuk melanjutkan eksistensi dari Fiction. Muncul berbagai pertanyaan dari penggemarnya. Apakah Fiction akan disuntik mati oleh Yamaha? Untuk menjawab pertanyaan itu, simak terus video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi kamu yang belum. Yamaha Fiction membuat standar baru untuk kelas motorsport di Indonesia saat itu. Desain yang lebih modern, rangka Delta Box, mesin injeksi 4 katup, sistem pendingin cairan dan suspensi belakang monosok. Kehadiran Fiction membuat lawannya menjadi terlihat jadul, dan sesuai harapan Yamaha, Fiction langsung menjadi idola baru di pasar motorsport Indonesia. Fiction langsung menjadi raja di kelas motorsport meninggalkan kompetitornya macam Tiger, Mega Pro, dan Thunder 125. Sosok tampangnya yang agresif membuat lawan-lawannya terlihat culun. Dari segi performa pun mantap, dengan tarikan bawahnya yang oke karena menggunakan mesin overstroke, menjadikan Fiction tambah diminati. Selama 6 tahun sejak kelahirannya, Yamaha Fiction melenggang tanpa ada perlawanan berarti dari kompetitornya. Hal ini membuat Honda tidak tinggal diam. Di tahun 2012, Honda mencoba menggoyang singgasana Fiction dengan menghadirkan lawan yang sepadan dari segi desain dan spek mesin. Honda meluncurkan CB150R Street Fire yang bermesin overbore comotan dari Honda CBR 150R. Nah, bayangin aja, Honda yang notabene pabrikan raksasa yang punya 5 pabrik motor butuh waktu 5 tahun buat ngasih lawan sepadan untuk Fiction. Kehadiran lawan sepadan ini direspon Yamaha dengan menghadirkan generasi ketiga dari Fiction, yakni Yamaha Fiction Lightning. Apakah langkah Honda berhasil menggoyang Fiction? Ternyata tidak. Honda CB150R generasi awal sangat kesulitan bersaing dengan Yamaha Fiction. Berdasarkan data IC pada tahun 2012, Yamaha Fiction masih sebagai motor terlaris ke-6 dengan angka penjualan 320.444 unit. Sedangkan Honda CB150R belum masuk ke dalam 10 besar motor terlaris. Lanjut di tahun 2013, Honda CB150R juga masih belum masuk ke jajaran 10 motor terlaris. Sedangkan Yamaha Fiction semakin menggila berada di posisi keempat setelah kehadiran Fiction Lightning di akhir 2012. Tahun 2013, Yamaha Fiction sanggup terjual hingga 470.025 unit. Masuk di tahun 2014, lagi-lagi Yamaha Fiction masih masuk ke dalam jajaran 10 motor terlaris, mampu bertengger di posisi keempat. Fiction terjual sebanyak 417.859 unit. Sedangkan Honda CB150R masih jauh banget dibanding Fiction. Januari sampai Oktober tahun 2014, CB150R hanya mampu terjual sebanyak 172.445 unit. Lagi-lagi Yamaha Fiction masih menjadi raja. Pada tahun 2015, Honda akhirnya merenung. Tidak mungkin mengalahkan Fiction dengan CB150R generasi awal ini. Akhirnya Honda membuat motor dengan desain yang lebih agresif dan mesin yang tarikan bawahnya mantap kayak Fiction. Honda tak mau ikut-ikutan Yamaha dengan membuat mesin overstroke. Akhirnya Honda menemukan kompromi dengan membuat mesin square untuk motor mereka. Mesin yang ukuran bor dan stroke-nya sama.
Ukuran bor dan stroke mesin baru Honda ini tak persis sama sebenarnya, tetap lebih panjang stroke-nya, tapi itu hanya 0, sekian mili. Honda kemudian mencangkokkan mesin ini pada sasis baru dan desain baru yang lebih agresif, yang kemudian diberi nama All New CB 150R Streetfire. Di lain pihak, entah Yamaha lebih pintar membaca situasi atau bagaimana, Yamaha tidak terlalu menggubris kehadiran All New CB 150R. Mereka hanya sedikit melakukan ubahan pada Fiction. Perubahan paling kentara hanya ada pada desain headlamp. Fiction baru ini diberi nama Fiction Advance. Gebrakan besar justru dihadirkan dengan merilis maxi skutik yang kita kenal dengan Yamaha NMAX 150. Lalu apakah CB 150 mampu mengalahkan Fiction? Ternyata di tahun 2015, tercatat Fiction terjual di angka 275.261 unit dan CB 150 berada di bawahnya dengan penjualan 112.615 unit. Fiction memang masih unggul, tapi tunggu dulu. Lihat deh angka penjualannya jika dibanding tahun 2014, jauh turun. Di 2014, Fiction mampu terjual di angka 400 ribuan dan CB 150R di angka 172 ribuan. Penurunan ini memang dampak dari penurunan penjualan motor secara total di tahun 2015 yang mana turun dibanding tahun sebelumnya, sehingga mempengaruhi penjualan motor tipe sport juga. Tapi apakah hanya karena itu penjualan motor sport turun? Ternyata tidak bro, disinyalir kehadiran dari Yamaha NMAX di tahun 2015 ikut menggerogoti pasar motorsport. Banyak pasar potensial motorsport beralih ke genre maxi skutik ini. Tercatat penjualan Yamaha NMAX di tahun perdananya tembus 89.268 unit. Sebuah angka yang membuktikan genre maxi skutik diminati oleh pasar Indonesia. Honda bukannya tidak punya maxi skutik, mereka punya Honda PCX yang sebenarnya hadir lebih dulu di Indonesia, tapi masih dalam bentuk CBU sehingga harganya jauh lebih mahal, bisa sampai 38 juta dan dianggap barang mewah. Bandingkan aja dengan harga NMAX hanya 23 juta untuk non-ABS, sedangkan yang ABS 27 jutaan. Gimana gak banyak yang berbondong-bondong buat beli NMAX? Di tahun 2016, penjualan NMAX mulai gaspol, meninggalkan penjualan Fiction dan CB 150R yang berangsur-angsur menciut. NMAX mampu terjual 250 ribuan, sedangkan Fiction dan CBR sama-sama di angka 150 ribuan. Dengan data ini saja, kita sudah bisa menilai motorsport mulai ditinggalkan dan minat pasar beralih ke maxi skuter. Tren ini berlanjut ke tahun 2017, di mana penjualan motorsport terus menurun. Fiction masih sanggup berada di dalam 10 besar motor terlaris dengan penjualan 109 ribuan unit, sedangkan CB 150R terlempar dari 10 besar. Di lain pihak, posisi NMAX makin menguat bertengger di urutan kelima motor terlaris dengan angka penjualan 280 ribuan unit. Honda kemudian mulai membaca situasi ini, sehingga mereka melokalkan produksi Honda PCX di akhir 2017. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita ambil poin bahwa Yamaha telah merancang strategi baru guna mengantisipasi peralihan minat konsumen dari motorsport ke motor maxi skuter dengan menghadirkan Yamaha NMAX. Atau bisa juga Yamaha sengaja menciptakan segmen pasar baru karena tahu lambat laun kejayaan Fiction tidak akan lama lagi, sehingga mereka harus menciptakan tulang punggung baru untuk menghasilkan cuan. Terbukti langkah Yamaha ini berhasil, mereka tetap mendominasi di kelas menengah dengan Yamaha NMAX. Artinya Yamaha mengorbankan Fiction dong? Ya, nggak bisa dibilang gitu juga. Ini siklus alami yang terjadi karena sepanjang sejarah tidak ada motor yang bisa bertahan eksis dengan jangka waktu yang lama. Banyak faktor yang jadi penyebab, seperti pergeseran minat konsumen, perubahan gaya hidup, dan lainnya. Yamaha masih mencoba memberikan inovasi di Fiction di tahun 2017 dengan menghadirkan All New Fiction. Namun banyak yang menyayangkan desain baru Fiction ini, lebih terkesan elegan daripada agresif. Hingga tahun 2022 ini, Fiction tidak mendapatkan ubahan berarti, hanya penyegaran striping saja. Terkesan Yamaha seperti membiarkan Fiction berjalan apa adanya. Kalau laku syukur, kalau nggak laku ya nggak apa-apa juga. Artinya Fiction bukan lagi menjadi fokus pengembangan Yamaha. Sedangkan di sisi rival, Honda melakukan ubahan besar-besaran pada CB 150R dengan desain yang lebih agresif dan berotot di tahun 2021. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah Fiction akan dinikmati oleh Yamaha?
Jawaban yang pasti tentu hanya Yamaha yang tahu. Kita sebagai pengamat cuma bisa berspekulasi. Dengan melihat keadaan yang ada, maka besar kemungkinan Vixion tidak lagi menjadi andalan Yamaha. Mengingat Vixion hanya dikembangkan serta diproduksi di Indonesia saja, maka jika pasar yang menjadi best produksi kurang menggigit, keputusan pahit bisa saja ditempuh, yaitu keputusan menstop produksi Vixion bisa saja diambil oleh Yamaha. Karena strategi di masa depan untuk motorsportnya, Yamaha hanya akan meracik global product seperti MT-15 dan kemungkinan MT-15 yang akan menggantikan Vixion di kelas ini. So, Vixion akan disuntik mati? Cepat atau lambat, itu akan terjadi. Tinggal menunggu waktu. Nah, bagaimana dengan pendapatmu? Silakan komen di bawah.